Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang banget kita ketemu lagi di channel saya di Nivoziati MPD. Dan kali ini saya ingin berbagi kisah saya berkelut di dunia terjemahan. Jadi sekedar sharing pengalaman menerjemah seperti itu teman-teman. Untuk pertama kalinya saya menerjemahkan itu di tahun 2016. Yang pertama adalah menerjemahkan proposal disertasi temen kos. Jadi waktu itu baru lulus kursus bahasa Inggris di salah satu kursus bahasa Inggris di Jogja. Terus sama temen kos itu diminta menerjemahkan proposal disertasinya. Karena proposal disertasi itu kan sangat rumit, complicated, dan harus perfect imperfection. So aku nggak mau menanggung resiko sendiri. Jadi saat itu saya juga meminta teman saya yang satu kelas kursus saat itu untuk membantu menerjemahkan proposal disertasi itu. Kemudian diberi deadline sekitar 1 minggu dan tara, jadi alhamdulillah. Next job itu ketika pada tahun yang sama 2016 juga, di sekitar pertengahan tahun itu saya diminta menerjemahkan abstrak tesis. Jadi yang pertama itu proposal disertasi, yang kedua itu abstrak tesis. Pada saat menerjemahkan abstrak tesis ini lumayan lumayan lama sekali, lebih dari 2 minggu. Kenapa? Karena pada saat itu saya sedang magang di salah satu MTS di Jogja. Nah, mungkin teman-teman akan tanya, Kak, nerjemahin proposal disertasi kok malah lebih cepat daripada abstrak tesis? Karena justru yang satu lembar itu yang bikin kita tuh kayak nanti aja lah, gampang lah, kayak gitu loh, kayak nyepelein gitu. Padahal kan sama-sama juga kan harusnya tetap jadi prioritas gitu. Terus setelah diselesaikan, akhirnya selesai juga. Dan itu saya pertama kalinya belajar belajar apa ya namanya, diksi. Jadi kita belajar mengelola kata, seperti mengelola kata terus menggunakan kata yang tepat, kayak gitu, diksi itu. Misalnya begini, sekolah dasar SD itu kalau kita mau nerjemahkan ke bahasa Inggris, ke mana dulu nih konteksnya? Apakah SD yang dimaksud itu SD di Indonesia atau SD di England atau SD di Amerika? Itu tentu beda dengan SD yang di Indonesia ini. Misalnya kalau di sini, kalau di Republik kita itu pakainya elementary school. Jadi kalau di Asia Tenggara itu umumnya pakainya elementary school untuk istilah sekolah dasar, sedangkan untuk Amerika sana itu berbeda lagi. Nah teman-teman, itu salah satu yang saya pelajari ketika menerjemahkan abstrak tesis. Dan juga pada saat itu saya mulai belajar sebuah diksi rumah. Jadi saya kira rumah itu sama home. Jadi ternyata beda antara home sama house. Jadi kalau house itu secara Oxford Dictionary itu dia sekedar building, apartment. Jadi sebuah tempat tinggal, bisa sebuah bangunan, apartemen kayak gitu kalau house. Nah, beda lagi dengan home. Home itu beneran tempat kita berteduh, tempat kita kumpul bareng keluarga, terus ada kehangatan di situ, keharmonisan, ada komunikasi antara ibu dan anak, antara orang tua dan putra-putranya, seperti itu. Jadi seperti patah kuno itu,
kita siapa saja bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa beli itu home. Jadi siapa saja bisa beli house, tapi nggak semua orang bisa beli home. Tapi home nggak bisa dibeli gitu. Nah itulah intinya. Muter-muter sekali ya ngomongnya. Oke teman-teman, selanjutnya job selanjutnya yaitu nerjemahin proposal penelitian Litap Dimas. Mungkin teman-teman yang asisten dosen ataupun dosen muda paham betul ya Litap Dimas itu apa. Litap Dimas itu semacam proposal penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah teman-teman, untuk proposal Litap Dimas ini macam-macam, ada yang penelitian dalam negeri, ada yang luar negeri. Nah pada saat itu dosen meminta saya untuk menerjemahkan proposalnya ke dalam bahasa Inggris. Oke. Setelah berlalu menerjemahkan proposal itu di tahun sekitar 2018. Jadi 2016 tadi 2 job, proposal disertasi dan abstrak tesis. Kemudian 2017 off karena fokus skripsi dan wisuda. Kemudian di tahun 2018 mulai menerjemahkan kembali. Di situ menerjemahkan proposal penelitian. Terus karena dosen yang saya bantu itu lumayan terkenal, merupakan dosen yang terkenal di fakultas, maka beliau banyak merekomendasikan saya kepada dosen-dosen. Ya semacam itulah. Jadi dari mulut ke mulut. Kemudian muncul salah satu profesor minta saya untuk menerjemahkan jurnalnya, dan alhamdulillah sukses menerjemahkan, dan itu berkat temannya teman kos. Jadi pada saat saya dulu S1 itu satu kamar sama temen yang jurusannya sastra Inggris. Tentu kita cuma lumayan deket banget ya, karena dari SMP bareng, SMA bareng, terus kuliah juga bareng, satu kos bareng. Nah dia punya teman, nah temannya akhirnya jadi temanku seperti itu. Nah itu, nah teman-temannya temanku ini pada kebanyakan pintar nerjemah, akhirnya nerjemah bareng yuk kayak gitu. Dan ya bahasa profesionalnya kita rekrut bareng buat nerjemahin kayak gitu. Ya saat itu pada tahun 2018 nerjemahin sekitar 30 lembar, sama jurnalnya profesor itu dikasih uang ganti keringat sekitar 600.000 untuk 30 lembar. Seneng banget buat mahasiswa anak kos saat itu. Terus tahun berapa lagi ya? Tahun 2020 juga dapat job nerjemahin. Terus tahun 2021 dapat job nerjemahin dan dapat kepercayaan sebagai partner nerjemah di salah satu rumah jurnal UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 2002 saat ini juga menerima terjemahan apapun itu kecuali yang memang ilegal, seperti terjemahin website judi dan sebagainya, artikel-artikel semacam itu. Jadi kami nerima yang halal-halal aja, bisa terima terjemahan abstrak, terima terjemahan jurnal maupun terjemahan macam-macam ya, artikel juga, tugas kuliah yang memang misalnya ada klien kami ya, salah satu bidan yang memang mendapatkan tugas PowerPoint yang banyak banget itu bahasa Inggris. Jadi
beliau butuh jasa kami untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk dipelajari kayak gitu. Itu juga bisa kami terima. Untuk teman-teman yang butuh juga jasa terjemahan dari kami, silahkan bisa menghubungi kontak di deskripsi ya. Jadi sampai saat ini, dari tahun 2016 sampai 2022, Dini Fauziati membuka jasa penerjemah bahasa Inggris, bahasa Arab juga oke, teman-teman sok. Tapi selain dua bahasa itu, kami belum siap ya. Hanya itu. Karena bahasa-bahasa kayak Korea, Jepang itu memang jarang sekali orang yang punya skill dewa seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja sharing mengenai pengalaman menerjemah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari video ini. Kalau nggak ada manfaatnya udah nggak usah diambil ya. Yang jelek jangan diambil. Yang bagus-bagus kita pelajari bareng, kita ambil hikmahnya bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.